Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini aku akan lanjutkan membaca buku Notes Leave Behind 135 hari terakhir bersama Elena, gadis cilik penderita kanker otak. Kemarin sampai 115 lah. Hari ini hari yang kita sampai di hari yang ke-116, 25 Maret. Kita mulai, oke. Hari ke-116, 25 Maret. Sekarang adalah masa bungkam. Dengan suara Elena yang masih sangat lemah, kapanpun kami berada di sekitar sebuah kelompok besar orang-orang yang tak kami kenal. Elena selalu menarik diri. Ia akan menganggukkan kepalanya. Itu saja. Ia tahu ia tidak mampu berbicara mengatasi segala suara itu, sementara orang-orang asing itu pun tidak akan mengerti apa yang dikatakannya. Maka ia sama sekali tidak mengatakan apa-apa. Pada salah satu masa bungkam itu, ia bertanya kepadaku, mengapa ia tidak dibolehkan melukisi dinding? Aku tidak yakin dari mana gagasan itu muncul, tetapi aku tentu saja dapat mengubahnya. Maka dengan 4 dinding putih kosong di rumah bermain kami yang kurang hiasan itu, kami mencari baju-baju tua. Kau tidak pernah menyadari betapa gadisnya Elena hingga Elena berdiri menangis di kamar tidurnya karena ia tidak mau mengenakan baju usang. Ia ingin tampil cantik. Dan setelah meyakinkannya bahwa itu hanyalah sementara, kami pun keluar melewati genangan lumpur di halaman belakang rumah kami yang dibuat Dad pada waktu luangnya. Kami membuka kaleng-kaleng cat dengan warna cerah dan gadis-gadis itu pun bersiap untuk bekerja. Hanya memakan waktu kira-kira 10 menit, gadis-gadis itu pun telah letih. Maka Mom bergegas menggambar bunga-bunga, burung-burung, dan awan untuk mengisi tempat-tempat yang kosong. Gadis-gadis itu membuat cetakan tangan mereka di seluruh dinding. Lalu kami berlari ke dalam untuk membersihkan tangan Elena dari cat berwarna merah jambu yang tampak cocok pada kepalan tangannya. Kami seharusnya ingin memberikan kesempatan bagi Elena untuk mengecat setiap dinding jika ia punya waktu. Hari yang ke-117, 26 Maret. Keadaan emosi Elena yang naik turun seperti roller coaster terus berlanjut. Walau keadaan Elena setiap hari membaik, berkat dosis sehat steroid setiap hari yang dapat membuat seorang pemain basket berloncatan. Kami terus-menerus diingatkan pada masa depan yang tidak pasti. Mulai besok, kami menduga kelumpuhan itu akan kembali dan suaranya akan melemah ketika kami mengurangi dosis hingga ke tingkat yang masuk akal. Begitu tercapai dosis itu, kami berharap bahwa dosis itu akan bertahan selama berhari-hari, berminggu-minggu, dan mudah-mudahan berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Kemurungan, pembengkakan, dan tak dapat tidur malam akan memburuk ketika efek steroid meninggi. Dengan hasil MRI menunjukkan adanya pembengkakan atau pertumbuhan tumor, kami menerima telepon dari dokternya mengenai kesannya terhadap lapisan itu. Telepon yang sangat kami tunggu ini bukan saja merupakan sumber kekhawatiran Brock dan aku pada keputusan kami kelak, tetapi juga bagi setiap kakek nenek dan keluarga yang menelpon kami setiap jam untuk menanyakan keadaan Elena. Entah bagaimana, kami berharap telepon dari dokter ini akan membuat kami tenang. Jika ia mengatakan kepada kami tumor itu membesar, Brock dan aku harus siap bereaksi dengan sebuah pertukaran jenis perawatan menjadi kemoterapi yang dilakukan segera. Tentu saja keputusan ini selalu lebih mudah ketika kau nyaris tidak memiliki pilihan lain untuk dipertimbangkan.
Walau perasaan putus asa akan menguat, kami harus berbesar hati dan mempersiapkan Elena untuk berjuang lagi. Jika ia mengatakan kepada kami bahwa tumor itu bisa berkembang atau membengkak dan tidak seorang pun dapat menawarkan kepastian yang jelas, Brock dan aku berencana untuk juga bergerak naik ke kemoterapi. Yang manapun kami mengerti bahwa perlu dilakukan perubahan walau hasilnya sedikit sekali. Apa yang tidak kami persiapkan adalah telepon yang mengatakan kepada kami bahwa mereka pikir bagian dalam tumor itu mungkin bertumbuh, tetapi mungkin juga mati. Sebenarnya bertambahnya ukuran tumor yang mati dapat mempengaruhi pertumbuhan yang mungkin dapat kita lihat. Jangan tanyakan padaku bagaimana hal itu mungkin terjadi. Hal itu masih harus kami putuskan. Namun pasti hal itu mengubah keadaan. Jadi sekarang kami memiliki pendapat bahwa mungkin saja tumor itu membesar dan opini lainnya bahwa itu mungkin terapi radiasi yang mengakibatkan sel mati atau nekrosis berkembang. Sekarang kami benar-benar berada di antaranya. Sebuah keputusan liat menjadi semakin liat. Malam ini akan menjadi malam yang sangat panjang. Hari yang ke-118, 27 Maret. Berapa harga senyuman seseorang? $229 plus pajak tepatnya. Kau dapat membelinya di toko mainan di lorong sepeda, tetapi pastikan kau membawa truk besar untuk mengangkutnya karena kau akan membutuhkan untuk melipat semua bangku untuk memuat senyuman ini. Di belakang mobilmu. Lalu siapkan untuk beberapa pekerjaan pemasangan yang dibutuhkan. Senyuman memerlukan banyak baut, kegilaan, dan berbagai hal lagi untuk disatukan. Tentu saja kau harus memiliki persediaan tambahan baut dan obeng. Tetapi jangan khawatir, kau akan segera tahu untuk apa itu semua ketika kau mengeluarkan senyuman itu untuk diuji. 3 jam kemudian hal itu akan terjadi dan pada sisa hari itu kau akan berbinar-binar. Aku mengaku saja warnanya ungu dan merah jambu, memiliki 4 roda dan sebuah Jeep Barbie yang diinginkan Elena. Walau dengan steroid aku berhasil mengembangkan seulas atau 2 ulas senyuman. Sayangnya aku kehilangan kameraku setelah merekamnya. Semoga aku akan menemukannya besok. Jika tidak, senyuman itu akan menjadi lebih mahal lagi. Terlalu sering jurnal ini telah digunakan untuk merekam hal-hal terakhir, bukan yang pertama. Kukira karena kau berjuang seperti kami sebagai orang tua, kau akan mulai berpikir dengan cara ini. Kau mulai mengatakan pada dirimu sendiri bahwa ini adalah kali terakhir baginya mengunjungi rumah kakeknya, atau ini kali terakhir baginya untuk mengunjungi Disney World, atau ini terakhir kalinya ia menyaksikan The Nutcrackers. Dengan demikian, ini adalah caramu mempersiapkan diri menghadapi yang terburuk. Kemudian, jika yang terburuk itu terjadi, kau tidak akan terluka. Jika tidak terjadi, kau akan terkejut. Namun begitu, rasa sakit itu tidak akan melukaimu. Namun itu hanyalah pengaturan pikiran harian yang merusak harapan dan kehidupan. Kita tidak perlu membicarakan tentang yang terakhir kalinya. Lebih baik kita membicarakan yang pertama. Lagi pula 3 tahun pertama dari kehidupannya adalah yang pertama dari semuanya. Langkah pertama kali naik sepeda, kata-kata pertama. Mengapa kali ini tidak bisa dijadikan yang pertama? Pertama kali berenang dengan lumba-lumba, gaun mewah pertama, pertama kali berseluncur air. Itu cara yang lebih baik memikirkan hidup jika kau dapat melakukannya, hanya membutuhkan harapan. Malam ini harapan itu ditantang oleh kenyataan. Ini hari ketiga sejak kabar itu padahal Brock dan aku belum juga membuat keputusan untuk terapi bagi Elena. Bukan karena kami tidak bisa, atau karena kami tidak memiliki segala informasi itu.
Sebenarnya kami memilikinya lebih dari cukup dan banyak ahli yang berdatangan dari berbagai penjuru. Pokok kesulitan kami adalah pertentangan informasi yang masih menyatakan bahwa yang terjadi adalah pembengkakan karena radiasi atau pembesaran. Keadaan kami sendiri tidak menyenangkan karena harus menentukan takdir Elena. Lebih buruk lagi, tidak satu pun dari satu opini memiliki hubungan dengan opini lainnya. Seorang dokter menyatakan tumor itu mungkin saja memang tumbuh. Jika memang ini masalahnya, sebuah kemoterapi mungkin harus disiapkan. Dokter lainnya mengatakan tumor itu stabil, sedangkan perubahan lainnya itu dikarenakan radiasi. Jika memang demikian, maka masuk akal saja jika kami melanjutkan protokol yang ada dan membiarkannya bekerja. Yang membuat itu terjadi semakin sulit adalah kenyataan bahwa pilihan-pilihan itu tidak terbukti, terbatas, dan memiliki dampak sampingan yang tidak baik. Jadi, apalagi yang harus kami lakukan dari sini? Tidak berubah mungkin adalah tindakan terbaik. Tanda-tanda dari kepulihan Elena akhir-akhir ini dikarenakan oleh pemberian steroid. Dan ia sekarang bisa berjalan, berbicara, dan menelan dengan lebih baik. Membuat kami memilih untuk menanti dan melihat dan mempelajari keadaannya lagi minggu depan. Itu adalah waktunya kami melakukan perjalanan bulanan kami ke Memphis dan menjalani MRI yang kelima. Mungkin setelah itu keputusan akan jelas dan minggu berikutnya akan ada pengurangan dosis steroid dan kami akan bisa berharap bahwa yang terjadi pada tumornya adalah pembengkakan. Harapan itu muncul kembali. Hari yang ke-119, 28 Maret. Dad bodoh, senyuman itu gratis, sementara Dad memerlukan sebuah Jeep Barbie untuk mendapatkannya. Aku mendapatkannya setiap hari tanpa Jeep itu, terutama hari ini. Begini, membaca jurnal kau mungkin akan mengira bahwa Elena dan Gracie adalah gadis-gadis kesayangan Daddy. Tidak begitu. Dalam rumah tangga ini masih sering terjadi 3 lawan 1. Daddy masih sering mendapatkan tinju sementara aku ciuman. Misalnya hari ini, Gracie bermanja-manja dan menggaruki punggungku, sementara Elena melatih kekuatan tangannya dengan meninju perut Dad. Suatu hari Dad akan mengetahui bahwa ciuman lebih bernilai daripada gelitikan. Hingga saat itu Elena mendapatkan sesi terapi. Aku dapat melihat karir Elena sebagai seorang petinju perempuan kelak. Hari ini Elena benar-benar bahagia, kecuali ketika Dad harus meninggalkannya di sekolah. Semuanya berjalan dengan baik. Akhir-akhir ini Elena telah menjadi semakin dekat pada Kate dan aku di pagi hari. Hasilnya adalah perpisahan yang emosional di depan pintu sekolah. Bukan karena ia tidak mau pergi ke sekolah, ia mencintai sekolahnya dan tidak dapat berhenti berbicara tentang hal itu ketika kami menjemputnya. Ia hanya tidak mau kami tinggalkan. Dan malam ini ketika aku mempersiapkannya untuk tidur, ia mengatakan kepadaku bahwa ia merasa kami tidak cukup waktu untuk bersama-sama sebagai keluarga. Aku setuju, tetapi aku juga tahu Elena mencintai teman-temannya dan gurunya juga. Percayalah padaku, meninggalkannya di sekolah adalah salah satu bagian tersulit setiap hari bagiku seperti juga walau aku mengira aku mengatasinya dengan lebih baik daripada ayahnya. Tak cengeng. Tetapi aku tahu sekolah adalah kesempatan Elena untuk keluar dari cangkangnya. Jadi ini lebih daripada sekadar pendidikan tetapi juga terapi emosional. Bagi kami merupakan kembali ke kehidupan juga. Ketika kami berpura-pura segalanya normal seperti 4 bulan yang lalu. Hari ke-121, 30 Maret. Kami memanggilnya steroid Sally. Keadaannya naik turun setiap malam, terus-menerus menarik diri, lapar, tak henti, dan rewel. Ia bukan Elena kami, karena itulah kami memanggilnya steroid Sally. Tadi malam, steroid Sally mulai harinya sangat awal, lebih tepatnya pada pukul 12.10 pagi.
Kali ini giliranku tidur di kamar Elena. Aku naik ke tempat tidur pada pukul 11.45 malam. Ia terbangun pada pukul 12.10 pagi. Pelembab bibir adalah keadaan darurat kali ini. Tiba-tiba ia ingat bahwa pelembab bibirnya masih ada di saku celananya kemarin, dan ia membutuhkannya sekarang. Aku baru saja mencapai tingkat kelelapan tidurku. Logikaku kacau, ingatanku tidak ada gunanya. Dan sebelum aku benar-benar sadar, aku telah berjalan di gang mencari celana jeansnya yang dikenakan kemarin. 10 menit kemudian aku menemukannya, lalu kembali ke kamarnya. Namun ternyata ia telah tertidur lelap lagi. Segenting itukah keadaan darurat itu? Dan pada pukul 1.30 pagi ia terbangun lagi. Kali ini ia duduk dan memanggil-manggilku dari seberang ruangan. Dad, 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 Daddy. Aku terjaga. Ia berkata, aku membutuhkan rok polosku. Aku mendengarnya. Aku memberi makan burung pelatihku. Jelas ini bukan penyebab ia terbangun lagi. Ia bahkan tidak memiliki burung terlatih. Ia mengatakannya lagi dan menjadi lebih marah karena keterbatasan suaranya dan keenggananku membaca bibirnya di dalam gelap. Setelah kelima atau keenam kalinya, aku akhirnya mengerti. Masih sama, rok polos bukan alasan yang cukup untuk terbangun di tengah malam. Aku meyakinkannya bahwa kami akan mengambilnya besok pagi. 2 menit kemudian ia kembali tertidur. Aku bangun hingga 1 jam. Pada pukul 4.18 pagi ia terbangun lagi. Kali ini ia duduk memanggilku dan berkata, aku harus mengatakan sesuatu padamu. Aku duduk dan mendengarkannya. Ia tidak mengatakan apa-apa. Aku kembali ke tempat tidurku sambil bertanya-tanya, apakah ini tentang kemeja polos lagi atau uang 10 sen di saku jaketnya? Ia tidak mengatakan apapun namun bersandar pada bantalnya. Suara yang kudengar setelah itu adalah dengkurannya. Hebat, sekarang ia tidak saja membangunkanku tetapi juga bermimpi membangunkan aku. Persis ibunya. Siapa tahu hal itu pun bisa menurun, aku menyerah dan mematikan alarm. Suatu hari kelak aku akan benar-benar memerlukannya. Mom bangun besok malam. Tetapi kemudian semoga dosis steroid akan dikurangi sehingga Elena akan dapat tidur sepanjang malam. Namun begitu kami akan menjaganya. Selamat tinggal steroid Sally. Hari yang ke-123, 1 April. Pengaruh steroid itu telah memudar setelah mengurangi dosis hariannya beberapa miligram. Kami mulai melihat beberapa peningkatan gejala tumor itu. Tangan kanannya mulai agak melemah, suaranya memburuk. Tetapi untunglah hanya itu. Sekarang kami menjadi bertanya-tanya apakah jika kami terus mengurangi dosis steroidnya, segala gejala itu akan kembali? Pengurangan dosis steroid lebih lanjut jelas akan meningkatkan kelemahannya dan mungkin juga akan mengakibatkan kesulitan berjalan, menelan, dan kehilangan penglihatan. Dampak-dampak seperti itu tidak dapat kami hindari. Kemudian siang itu kami mengunjungi Grandpa. Kehadirannya tidak menjadi masalah bagi Elena yang memiliki kesulitan berbicara, karena Grandpa tidak mengerti apa yang dikatakan orang lain juga. Tetapi itu tidak penting. Keramahannya dan kegembiraan karena kehadiranmu adalah satu-satunya hal yang terlihat jelas, juga kelakarnya. Namun bersiaplah mendengar kelakar itu berulang-ulang. Berpura-puralah kau tidak mengerti di mana lucunya. Dad, kau mendengar cerita tentang kentang potato yang menyampaikan berita? Ia adalah tukang gosip commentator biasa. Di sanalah Elena pertama kali mencicipi rasa Paskah gaya organik. Izinkan aku menjelaskan padamu, ketika kau mengambil permen pada hari Paskah, kau tidak akan pergi dari situ dengan membawa lebih banyak permen kecuali rumput plastik yang tersangkut pada permadani dan sepatumu. Namun, keluargaku belum menganggap itu selesai, dan karena mereka menduga ini adalah pertemuan terakhir mereka hingga Paskah berikutnya,
Nenek Bibi Elena dan paman berusaha dengan keras untuk membuat perayaan ini istimewa. Dan memang menjadi istimewa. Beberapa butir telur ada uang logamnya, beberapa telur ada uang dolarnya, beberapa telur ada bola karetnya, beberapa telur ada batunya, dan beberapa telur ada bom berasap kembang apinya. Ya, bom berasap. Coba katakan pada gadis-gadis itu, mengapa kelinci Paskah memutuskan bahwa bom asap bisa menjadi hadiah yang pantas untuk hari Paskah ini? Belum lagi kenyataan bahwa mereka sudah tua dan lebih menyukai gadis-gadis di bawah umur 7 tahun. Kenyataannya bukan hanya beberapa butir telur yang ditempeli bom asap, tetapi 23 butir telur, jingga, hijau, ungu, dan kuning bom asap. Ketika kami pulang malam itu, hanya bom asap itu yang mereka paling ingat. Sebut saja itu tradisi baru, atau bahkan sebut saja gagasan gila dari paman pembuat mercon. Namun begitu semuanya berhasil. Siapa yang membutuhkan coklat kelinci Paskah padahal kau bisa mendapatkan api, asap, dan bahkan sebuah bom kecil? Aku hanya merasa menyesal untuk para kakek nenek itu karena cucu-cucu mereka telah berharap sesuatu yang berbeda. Kembang api untuk Paskah, permen dan telur untuk hari kemerdekaan hanya terjadi dalam keluarga kami. Hari yang ke-124, 2 April. Harapan tiba dalam banyak bentuk. Hari ini harapan itu tiba dalam bentuk sebuah limousine. Kali ini berwarna putih. Padahal kami sedang menunggu sebuah bis sekolah. Pada hari Jumat di sekolah, Guru Elena bertanya apakah kami siap untuk ke sekolah hari Senin. Aku hanya tahu sedikit saja bahwa ternyata Guru Elena memiliki rencana untuknya pada hari pertama masuk sekolah setelah liburan musim semi. Ketika limo itu tiba pada pukul 10 pagi, kami benar-benar tidak mengerti. Setelah limo sepanjang 40 kaki itu berputar-putar di jalan depan rumah kami yang lebarnya 30 kaki itu, maka kami pun berangkat. Di sepanjang jalan kami tidak saja menemukan petunjuk untuk acara sore kami, namun juga hal-hal dalam keluarga kami. Kami menemukan tawa tersembunyi Elena, air mata Mom, dan cinta Gracie pada Gizmo di dalam limo itu. Jika ada tombol yang mungkin ditekan, ia akan menekannya. Jika ada minuman untuk diminum, ia meminumnya. Dan setiap tempat duduk yang tidak didudukinya, ia akan mengakuinya sebagai tempat duduknya, setidaknya untuk 10 detik. Syukurlah, Mom menemukan sabuk pengaman. Kami segera tiba di tujuan pertama kami, yaitu Museum Kesenian. Elena segera mengenalinya begitu melihatnya dan mengatakan pada kami bahwa ia telah pernah ke sana 3 kali. Ini adalah yang keempat kalinya, dan karena setiap hari Senin museum itu tutup, kali ini Elena akan menjadi satu-satunya pengunjung. Mengetahui bahwa Elena akan dirawat di rumah sakit selama 1 minggu, maka guru-gurunya menghubungi museum dan meminta izin bagi Elena untuk menjadi tamu tunggal pada hari Senin. Elena mendapatkan tur di museum yang paling penting itu serta temani barisan pasukan penjaga museum, tukang pengganti lantai, dan kurator yang sedang bertugas hari ini. Di museum itu, Elena melihat kesenian Amerika, seni kontemporer, pahatan, seni impresionis, dan bahkan instalasi seni multimedia. Ia juga meluangkan waktu bersama-sama teman-teman akrabnya Vincent van Gogh dan Pablo Picasso. Kembali ke limo. Kami tahu bahwa piknik di taman menghadap ke sungai adalah tujuan kami berikutnya, tetapi tidak sembarang makanan piknik boleh kami makan. Guru-guru Elena telah menyediakan di dalam keranjang piknik tradisional makan siang berupa hidangan serba organik bagi Elena. Tampaknya mereka telah mempelajari kantung makan siang Elena sebulan sebelumnya sehingga mereka dapat membeli segala makanan organik yang disukainya untuk bekal piknik khusus ini. Dengan penuh semangat, karena dalam pengaruh steroid juga, Elena mencoba setiap piring makanan sambil menikmati udara segar. Akhirnya kami masuk ke limo lagi, karena tiba waktunya untuk pulang. Kenangan kami akan hari ini adalah cuaca indah, seni tinggi, piknik sempurna, dan waktu untuk keluarga kami.
Ketika kami bersiap untuk perjalanan ke rumah sakit besok, kami pun bersiap menerima berita yang tidak ingin kami dengar. Namun kami senang pada dukungan yang diberikan guru-guru Elena dan teman-teman sekelasnya. Kau tahu, di dalam limosin itu kami juga menemukan sehelai selimut seni tambal sulam buatan guru-guru Elena dan teman-teman sekelasnya. Selimut tambal sulam penuh cinta dan dukungan yang dirancang oleh sebuah komunitas yang dengan bangga kami sebut keluarga. Selimut itu bertahtakan cetakan tangan dari seluruh murid di sekolah Elena. Ini adalah seni yang sesungguhnya hari ini, dan indah karena jati dirinya. Itu adalah harapan. Sebuah harapan yang sangat kami butuhkan dan harapan yang harus kami lanjutkan dalam kehidupan Elena setiap hari hingga 100 tahun, kecuali kekecewaan dan kesedihan kami. Kami sadar bahwa hari ini kami memiliki lebih dari sebuah keluarga di luar limosin ini, karena pembuat selimut ini lebih dari 100 orang. Oke, hari yang ke-127 dilanjutkan di video selanjutnya. God bless you, love you all.